Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang nonton. Saya akan bercerita tentang pengalaman yang sangat mencekamkan di Gunung Buta ketika pendakian kemarin. Saya mendaki dengan 4 orang teman saya. Yang pertama ini ada si Agam, si Ibro, dan saya sendiri, si Mamat, dan si Hanif. Kita berlima mendaki Gunung Buta dengan tujuan mencari puncak dong. Oh ya, sekedar info buat kalian, jika kalian ingin ke Buta atau ke Panderman, kalau kalian bawa motor metik itu kalian tidak bisa naik sampai ke pos perizinan karena di bawah nanti ada parkiran khusus buat metik. Dikarenakan jalannya yang sangat curam, kan ketika kita naik motor metik nanti remnya blong dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kebetulan di sini saya membawa motor bebek dan teman saya ada yang bawa motor metik dan motornya diparkir di parkiran bawah. Dan mereka naik ke atas menggunakan ojek, sedangkan biaya transportasi ojek itu 15.000 untuk satu kali naik, dan kalau turun 15.000 lagi, jadi total naik turun adalah 30.000. Dan ketika mau sampai di pos perizinan, motor saya itu tidak kuat menanjak dan alhasil saya harus jalan kaki. Yuk kita mau ke Panderman, ke Buta. Ini baru dari parkiran bawah menuju parkiran atas. Naik motor nggak kuat, jalan tinggi banget, tai. Jadi ada teman senasib mendaki juga sebentar dari bawah, napas semua putus alih. Dan ketika sampai di pos perizinan, napas saya sudah kayak sudah kayak kuat. Itu adalah efek dari kurang olahraga. Jadi buat kalian yang ingin mendaki, jangan hanya siapkan logistik tapi juga fisik. Setelah kita beres-beres mengurus administrasi di pos perizinan, kita berdoa, kita prepare, dan kita melaksanakan pendakian pada jam 2 siang pas. Buta, oi! Jam 2 pas mulai mendaki. Awal mulai perjalanan sangat, ya biasalah, dari pos perizinan itu masih sangat-sangat landai dan enak. Tetapi tidak bisa dipungkiri banyak debu yang begitu menghalau pandangan dan napas. Untungnya kita bawa masker. Oh ya, untuk sekedar informasi, kemarin kita mendaki di Buta itu kita tidak memakai surat kesehatan, cukup kita bawa masker dan hand sanitizer. 26 atau 28 berapa ya? Oke, nggak sampai segitu, paling pas di loket itu kini wis keadaan Di atas 1.600. ya. Jadi kita kalau di loket berarti Sudah setengah perjalanan. Kecuali kalau kamu mau daki 2.800 itu kamu daki dari bawah laut baru naik ke atas. nice. Baru 15 menit, istirahat dulu. Jangan dipaksa, yang penting sampai dengan Selamat bunyi akhirat. alhamdulillah. Setelah beberapa jalan tanjak akhirnya sedikit menemu yang landai. Kalau daki sama santri nih ya suasananya seperti ini. Dan akhirnya kita menemukan jalan yang landai, dan di situ teman saya bersolawat akan membuat kita memiliki energi tambahan untuk terus mendaki. Kita sudah berjalan 1 jam dan jarak yang kita tempuh berapa, bro? 2,2 kilo. 2,2 km. Dan sebenarnya kalau 1 jam itu kita bisa lebih, cuman karena paru-paru saya sudah agak hancur jadinya Istirahat sejenak karena sebenarnya tadi itu saya ingin bercanda, paru-paru sudah rusak begini, cuman saya keingat bahwa di gunung tuh tidak boleh ngomong sembarangan. Alhasil saya tahan walaupun terucap sedikit sih. Saya sangat segan dengan Hanif, anak yang masih usia 14 tahun tapi dia masih sangat kuat sekali napasnya. pos 1 coy, mantap. Satu ngopi dulu. Pemuda yang tidak tersesat ya. Langkah demi langkah kita tempuh, kelelahan, kecapean, dan banyak rintangan. Alhasil kita sampai di pos 1, kita istirahat sejenak, ngopi-ngopi, makan gorengan, sholat, foto-foto. Setelah kita rasa cukup, kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Jam 5 kurang 15 menit kita baru jalan dari pos 1. Ini perjalanannya malam agak gelap, tapi ya itu sudah resiko sih.
Aduh, pegel tangan nih, pegang kamera begini terus. Di perjalanan menuju pos 2, dengan kita yang sudah capek, sudah lelah, kita melihat matahari yang semakin terbenam. Di situ kita melihat ada Gunung Semeru dan Gunung Arjuna Welirang yang sangat indah. Ya meskipun tidak seindah seperti yang di video ini, karena lensa terbaik adalah mata. Jelaskan Mas, gunung yang terlihat di sana itu Mas. Itu Semeru ya? Insya Allah yang sana itu Semeru, Insya Allah. Sana Semeru. Yang sana itu Insya Allah Arjuna Welirang. Arjuna Welirang. Nah, sana Kelelahan berjalan yang terlalu curam medannya, kita disaksikan, kita diperlihatkan sebuah pemandangan yang indah. Paling kecil tapi tangguh dan kuat, sedang berfoto ria. 14. Saya yang 21 kalah hale, depun napas saja. Akan perjalanan dulu sampai nanti. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah sampai pos 2 sekitar jam 6 kurang 5 menit. Tinggal lanjut ke pos 3 ya? Iya. Pos 3 baru puncak. Sabana. Oh iya, Sabana kan pos 3 bukan? Insya Allah. Oke, siap. Pos 2 sampai maghrib, di sana kita istirahat, makan-makan dan sholat. Setelah itu kita masak mie dan bikin kopi. Dan kesalahan kita adalah kita menghabiskan semua bekal minuman kita yang kita bawa, karena kita berpikir pos Sabana itu sudah dekat, ya kita habiskan saja lah di sini buat kopi dan mie. Ternyata itulah awal dari sebuah bencana. Sebenarnya sebelum kita menghabiskan bekal air itu, kita sudah mau berniat mendirikan tenda di pos 2, karena teman saya yang sudah pernah naik ke Buta ini katanya ketika kita berjalan dari pos 2 menuju pos 3 itu kita melewati hutan lumut. Dan di hutan lumut itu cukup singup itu istilahnya bisa dibilang mistis gitu lah di hutan itu. Akhirnya ada rombongan dari Lamongan yang istirahat juga di pos 2. Akhirnya kita menuju ke pos 3 sama-sama. Rombongan kita duluan dan rombongan yang dari Lamongan di belakang. Kita berjalan terus tanpa ada yang aneh apapun, dan sampai juga di pos 3. Berjalan dari pos 2 itu jam 7 sampai di pos 3 itu setengah 9. Kita istirahat sejenak, jam 9 kita naik lagi ke atas. Jadi di pos 3 itu karena kita sudah kehabisan air dan lapar, alhasil kita cuma makan biskuit, roti-roti kecil kita makan, dan kita makan buah mangga juga supaya buat pengganti air lah. Dalam perjalanan itu saya nggak banyak rekam karena malam, terus pundak ini juga udah pegel-pegel semua. Setelah kita rasa cukup beristirahat, yang rombongan dari Lamongan itu masih istirahat di situ, dan kita lanjutkan perjalanan dahulu. Ketika di perjalanan, kita rasa dengan mengisi makanan tadi akan menambah tenaga, justru malah sebaliknya. Rasa serat, karena kita makan roti di tenggorokan sini, aduh terasa serat sekali, ditambah capek karena kekurangan air kan. Kita jalan-jalan, ketika sampai kas kebakaran, di situ masih ada sedikit api yang menyala. Saya berpikir turun aja lah, takutnya nanti kalau sudah sampai di atas apinya makin besar terus kita nggak bisa turun. Tapi itu saya hanya pendam dalam hati, saya tidak mau ungkapkan karena saya berpikir positif bahwa masih ada orang di puncak dan ada orang yang mau naik, dan pos perizinan mengizinkan, berarti aman. 5 menit jalan berhenti, 5 menit jalan berhenti, karena gimana ya, nggak ada air, kita nggak minum, sudah lelah sekali. Situ juga teman yang sudah pernah mendaki itu bilang sedikit lagi, sebenarnya masih jauh, cuman dia memberikan semangat supaya kita tidak patah semangat. Saya sudah berpikiran bahwa kayak tersesat karena jauh sekali, itu dekat, cuman karena kita capek dan tidak ada air dan tidak bisa minum, itu yang membuat perjalanannya terasa jauh. Lama kita melewati malam dari hutan lumut sampai di pos 3 itu nggak ada yang aneh, nggak ada yang mistis apapun, nggak ada. Kan pertama teman saya Ibro yang di depan, terus dia minta ganti pengen di belakang, akhirnya saya disuruh di depan. Ketika di depan baru jalan sebentar sampai di hutan pinus, kita berhenti, dan teman saya Agam bilang begini, jangan berhenti lama-lama di sini, takut diserang sama hewan. Saya dalam hati berpikir, hewan mana ada hewan malam-malam begini. Pikiran saya itu sudah takut sama hantu. Jalan-jalan berhenti lagi, dan ketika berhenti di situ saya melihat itu ada orang yang kayak manggil begini, kayak baju putih, kakek-kakek. Itu saya kira tuh yang melambai itu Mamat. Pas saya balik begini sudah hilang, dan saya pikiran ini halusinasi belaka. Setelah itu saya langsung suruh teman jalan, pohon pinus besar,
di depan, di sini pinus, belakang sini pinus. Kita berhenti di situ, terus saya mengalami badan itu kram, kayak sudah nggak bisa bergerak. Saya berpikiran apa nih, sudah kayak hipo lah, apalah. Bilang ke Agam, saya nggak bisa lanjut, sudah capek, sudah lelah. Saya berbaring, sudah menggigil. Saya diambilkan SB, ditutup SB sama Agam supaya mengurangi dingin. Terus Agam bilang kalau kita ngecamp di sini bahaya karena alamnya terbuka, takutnya nanti ada badai. Tapi sudah nggak kuat lagi karena lah. Intinya tuh parah perjalanan waktu itu. Sebenarnya karena kecerobohan kita juga menghabiskan air di pos 2, terlalu meremehkan bahwa ada mata air di atas. Jadinya ya seperti itu. Akhirnya Agam memutuskan untuk menunggu rombongan dari Mangan untuk menyiapkan diri minta air. Rombongan itu sampai, Agam minta air dan kita dikasih, kita minum. Kita lanjutkan perjalanan sampai di atas ke selimut ya. Tadi setelah SB ini dimasukkan ke tas, saya pakai selimut. Jalan begini pakai tongkat, sudah saya pasrah jalan itu. Jalan terus cepat-cepat sampai Sabana supaya bisa minum air, bisa makan, bisa istirahat, bisa menghangatkan badan. Kita paksa ngecamp di situ juga bahaya. Jalan-jalan sudah nggak peduli, misalkan saya jatuh, di belakang ada orang, ada yang nangkep lah. Saya sampai di Sabana jalan jam 2 siang sampai Sabana jam 2 malam. Itu gak normal itu. Sampai di Sabana saya pikir mendirikan tenda saya bisa istirahat, ternyata masih belum. Sudah kram, saya berusaha untuk tetap membantu mendirikan tenda. Saya ketika mendirikan tenda itu tangan, kaki, semua seluruh badan tuh kram. Udah kayak mati rasa. Setelah tenda berdiri, semua pada masuk. Ya udah, masih masak mie di sebelah. Saya juga mau ikut masuk tapi kasihan. Akhirnya saya bantu dia masak mie. Setelah selesai kita masuk. Sedikit saya sempat down karena melihat kondisi Agam yang menggigil, katanya belakangnya sini kram. Saya down itu. Saya karena Agam lah bisa dibilang juru kuncinya kita untuk bisa sampai dengan selamat, sampai pulang dengan selamat. Ketika melihat kondisinya dia seperti itu, jujur saya down. Saya sudah gak bisa berbuat apa-apa. Saya berbaring di sampingnya Agam juga, saya tidur. Saya nggak sadar, pokoknya Agam tuh sudah normal, dia sudah bisa masak mie dan gantian saya yang kram. Dan sini kram. Saya mau berdiri nggak bisa. Teman-teman bikin lelucon, saya tertawa juga nggak bisa karena sudah sakit. Terusnya di situ saya makan dulu, saya tidak makan, saya langsung tidur dan sampai pagi. Ya seperti biasa kita masak, bikin kopi, cerita-cerita, terus naik ke puncak. Saya putuskan untuk tidak ke puncak dan santai-santai dulu di Sabana sini. Aduh, gak apa-apa lah, sini juga bagus kok. Pas ketika mau naik ke puncak itu, saya lihat puncaknya itu dalam hati bilang gini, paksakan naik nanti tidak bisa turun. Waktu itu dada saya sakit sekali dada, buat nafas, nunggu di tenda dengan kawan saya Mamat. Di sini sudah cukup lah. Yang penting bisa pulang dengan selamat. Tuh, biar nanti teman kita yang 3 ke atas, dan nanti kita minta video dari dia. Begini jalurnya mau ke puncak, sudah banyak batu-batuan, batu semua ini. Tuh, sana tempat kita camp. Kita sudah nyampe puncak. Dan setelah itu kita turun jam 2 kalau nggak salah, jam 2 siang kita turun santai sekali. Karena itu kita turun sampai di pos 3 itu 5-an kalau nggak salah, jam 5-an. Nah si Mamat itu fisiknya kayak badak itu, dia turun sendiri tuh. Dia bilang saya turun dulu sendiri. Oke, tadi memori full kan di HP dulu rekam. Kita membiarkan Mamat turun sendiri karena rombongan yang dari Lamongan tadi udah turun duluan. Jadi Mamat sebenarnya mengikuti mereka. Oke, setelah kita santai-santai di pos 3 makan, kita kemas turun dan jam 5:30 masuk hutan lumut. Mistis lah atau apa itu baru mulai terjadi di situ. Jalan tuh santai. Sebelumnya sempat Agam cerita ketika di puncak itu ada semacam punden. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Di punden, ketika dia mau mendekati di situ itu ada burung hitam. Burung hitam itu mengisyaratkan bahwa nggak usah masuk ke sini, keluar aja gitu. Mengisyaratkan seperti itu. Hutan lumut itu benar, burung itu jalan di depan kita.
ketika saya lihat burung itu saya langsung teringat cerita itu. Jalan, saya mendengar suara kayak orang perempuan ngobrol. Itu ada di sebelah kiri. Ketika saya tengoknya, ya takutnya binatang-binatang apa gitu. Yang kedua saya jalan lagi, dengar suara lagi. Ketika dengar suara, depan saya kan Hanif. Kita sama-sama tengok kiri, wah itu firasat. Berarti kan kalau saya dengan Hanif nengok, kan Hanif juga dengar. Di situ itu sudah saya dalam hati tuh jalan terus. Si Agam tuh sempat tanya, dia kan tahu fisik saya tuh nggak kuat, dia sempat tanya, break. Saya bilang lanjut. Ya udah kita lanjut. Sebenarnya tuh kaki udah nggak kuat, cuman karena denger suara tadi tuh ya gimana ya, selanjut aja. Dan lumut itu belum gelap loh, masih terang, tapi karena tertutup sama pohon-pohon dan daun jadinya terlihat ya gelap gimana ya, kayak ada cahaya tapi tertutup gitu loh. Pos 2, terus kita sampai di pos 2, istirahat sejenak. Sebenarnya mau istirahat lama, cuman saya bilang lanjut karena saya nggak mau terlalu lama, karena takut kejadian yang di hutan lumut itu terulang dan lebih seram lagi. Mulai gelap, akhirnya kita pakai headlamp. Headlampnya cuma 2, yang pakai 1 itu Agam. Saya tanya kepada bro kamu mau depan? Dia bilang nggak mau. Ketika turun dari pos 2, kabutnya putih, headlamp kita juga putih, jadi itu ditambah debu lagi, jalan tuh udah nggak kelihatan. Pasrah sudah, kiri jurang, kita sampai terpleset dan salah itu, waduh, bisa-bisa Basarnas dari kita itu. Saya soroti rerumputan yang ada di samping-samping itu, jadi saya sorot rumput untuk tahu batas jalannya sampai di mana. Beberapa dengar suara juga. Ketika saya mendengar suara itu di situ, saya nggak mengungkapkan karena takut yang lain ikut takut. Ada terus sampai di pos 1. Kita berharap di pos 1 kan ada yang jual. Kita berharap di pos 1 itu ada orang dan kita bisa nyantai-nyantai dulu di situ. Tapi ternyata di pos 1 gelap gulita. Kita istirahat sejenak, air itu masih 1 botol. Cuman kita takut, kita suruh si Hanif isi. Nif, kamu isi tuh 1 botol lagi gitu. Ya, dia juga takut kan, mau berdiri tiba-tiba airnya mah itu udah nggak mau ngalir lagi. Kita diam tuh, dulu mati. Kita bilang ya udah nggak usah isi, kita jalan aja langsung. Kita berdiri, kita jalan, airnya nyala lagi. Horor nggak tuh? Apapun yang terjadi, turun sudah. Kita jalan dari pos 1 sampai pos perizinan itu nggak berhenti. Udah nggak ada istirahat, minum apa enggak gitu. Jalan terus, lantas sampai di pos 1. Kita cerita. Agam ternyata juga mendengar suara-suara. Pas di gunung saya sempat bercanda gini sama Gam, nanti ketika di tengah jalan saya tiba pura-pura tidur, terus kamu nanya gimana, enak nggak naik puncak? Terus saya mau bilang begini, mendingan gua tidur di rumah daripada muncak capek-capek begini. Saya bilang gitu di gunung. Yang kedua yang paru-paru rusak itu, semuanya seakan-akan kejadian. Pas turun itu dada sini sakit, 2 hari baru sembuh. Terus yang saya bilang, lebih baik saya di rumah. Betul memang, kayak perjalanan kita waktu itu tuh kayak gak ada nikmatnya. Naik sengsara, turun diikuti hantu. Walaupun cuma sampai di Sabana, lain kali insya Allah saya ingin sampai ke puncaknya Buta. Akan saja mudah-mudahan secepatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.